Novi, Postgraduate Diploma in Human Nutrition, Master of Nutrition and Dietetic, and Registered Dietitian. Jadi Bu Lola ini adalah Ketua Konsel Tenaga Gizi Indonesia yang akan menyampaikan materi tentang standar profesi nutrisionis. Kemudian narasumber yang kedua adalah Profesor Evi Damayanti. Beliau adalah Ketua Kolegium Gizi Indonesia, akan menyampaikan materi tentang standar kompetensi profesi nutrisionis. Kemudian narasumber yang ketiga, Profesor Budi Setiawan. Beliau adalah Ketua Umum IG, akan menyampaikan materi tentang strategi pengembangan pendidikan profesi nutrisionis. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Dodi Eswardi, Ketua Umum Persagi, yang akan menyampaikan tentang pengembangan profesi gizi di Indonesia. Hadirin sekalian, acara hari ini akan diakhiri menjelang maghrib waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, kepada para narasumber, nanti dimohon menyampaikan materinya sesuai dengan acuan waktu yang ditetapkan, yaitu masing-masing menyampaikan kurang lebih 15 menit. Yang kemudian akan diakhiri dengan tanya jawab, dan kepada seluruh peserta webinar yang hadir bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui chat box yang disediakan oleh panitia, sehingga nanti bisa efisien di dalam menyampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh para narasumber. Kesempatan pertama saya mengundang Ibu Lora Srinovi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Lora. Bapak Ibu dan peserta webinar, izinkan saya untuk men-share sendiri kali ya, nggak apa-apa ya? Ya Bu, mantap Bu. Baik. Izin Prof, sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, saya slideshow. Terima kasih kepada Prof. Hadin dan tim yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan materi terkait standar profesi. Selamat kepada IPB yang saya lumayan kaget juga ya Prof. Hadin, Prof. Ali. Itu ternyata tanggal 8 ini ya pembukaannya ya. Iya. Seperti itu. Semangat ya Prof. Mudah-mudahan lancar. Baik, karena waktunya sempit dan saya pembicara pertama, memberikan materi pertama, izinkan saya untuk menyampaikan ini. Juga terima kasih kepada Prof. Katrin dan selamat juga ya Prof. Katrin ya, sudah ada prodinya, begitu mudah-mudahan lancar semua ya. Terima kasih Bu Lora. Baik, izin saya untuk menyampaikan Prof. Ali. Jadi materi yang disampaikan sore ini adalah tentang standar profesi nutrisionis. Tapi saya mau disclaimer dulu, ini standar profesi nutrisionisnya Prof. Bapak Ibu masih draft ya, karena kita masih menunggu, tapi sudah draft akhir dan sudah revisi pasca berita acara, jadi sudah ada tanda tangan berita acara. Nanti bahasannya ada 3, tidak banyak ya, jadi pendahuluan dan standar profesi nutrisionis serta penutup. Sebelum masuk ke standar profesi nutrisionis, ada baiknya kita kenalan dulu dengan Konsil Kesehatan Indonesia, Prof. Bapak Ibu dan para peserta webinar. Jadi Konsil Kesehatan Indonesia itu adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana tugas utamanya adalah untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ini di Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI itu ada tiga, yaitu ada Konsil Kesehatan Indonesia, ada Kolegium Kesehatan Indonesia, dan ada Majelis Disiplin Profesi. Kalau untuk Konsil Kesehatan Indonesia di pasal 268 nanti Prof. Bapak Ibu dan teman-teman serta peserta webinar bisa membaca. Untuk Kolegium Kesehatan Indonesia ada di pasal 272 dan Majelis Disiplin Profesi ada di pasal 304. Semuanya ini
merupakan entitas yang ada di Konsil Kesehatan Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor 17 Pasal 269 merumuskan tentang peran konsil, terutama ada 3 peran penting, yaitu yang pertama adalah merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas konsil, lalu melakukan registrasi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk tenaga gizi, dan melakukan pembinaan teknis keprofesian. Kalau secara secara detail begitu ya, tugas Konsil Kesehatan Indonesia atau fungsi dari Konsil Kesehatan Indonesia itu kurang lebih ada 10. Nah, salah satunya adalah tadi termasuk juga di dalam registrasi ada penetapan sel kompetensi dan seterusnya. Di Konsil Kesehatan Indonesia itu ada 13 konsilor, Bapak Ibu, dan peserta webinar. Jadi dari 13 konsilor itu salah satunya adalah konsil tenaga gizi. Di dalam pekerjaannya juga dibantu oleh suatu pokja, yaitu pokja konsil tenaga gizi berdasarkan keputusan dari Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Baik, itu saja pendahuluannya, singkat, karena sudah ada pesan dari Prof. Hadin, ini tidak boleh panjang-panjang, waktunya pendek sekali. Nah, kita mulai dari standar profesi. Jadi sebelum kita masuk ke standar profesi, kita melihat dulu apa itu arti profesi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian seperti keterampilan, serta kejuruan tertentu. Nah, profesi suatu pekerjaan itu memerlukan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang didapatkan melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi. Tujuannya apa? Supaya orang-orang profesi ini atau yang memiliki profesi itu memiliki jaminan kualitas dan kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan gizi dan tenaga gizi? Nah, gizi merupakan suatu profesi dan tenaga gizi adalah tenaga profesional. Kalau dari referensi CDC tahun 2022 dikatakan bahwa semua pelayanan yang menggunakan berbasis gizi itu dilakukan oleh seorang dietitian nutritionist terregistrasi, seperti itu. Nah, cuma kalau di Indonesia berdasarkan undang-undang ya, nanti kita lihat dasar hukum dari standar profesi dan profesi gizi. Jadi dasar hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, tentang kesehatan. Lalu peraturan pelaksanaannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Lalu dari Kementerian Kesehatan sendiri mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang sumber daya manusia kesehatan. Dikatakan bahwa ketiga dasar hukum tersebut menyatakan, ini yang saya ambil yang paling tinggi, Undang-Undang Nomor 17, yaitu dasar hukum profesionalisme seorang tenaga gizi ada di pasal 197 sampai 199. Di pasal 197 dikatakan bahwa pengelompokan sumber daya manusia itu terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung penunjang. Ini maaf ya, gizi itu harusnya ada di tenaga kesehatan. Lalu di pasal 199, tenaga gizi masuk ke dalam kategori tenaga kesehatan, di mana ada 2 jenis tenaga gizi, yaitu terdiri atas nutritionist dan dietitian. Nah, di pasal 258 ayat 3, dalam rangka penjagaan dan peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk dilaksanakan sesuai dengan standar profesi. Artinya, standar profesi ini adalah acuan yang digunakan oleh baik tenaga profesi tersendiri ataupun stakeholder yang lain, baik pelayanan kesehatan ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagainya, itu sebagai acuan dalam penjagaan dan peningkatan mutu pelayanan. Nah, kita lihat di pasal 291 terkait dengan standar profesi, gitu ya.
setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Jadi sebagai tenaga kesehatan, kita, tenaga gizi, ya harus mematuhi standar-standar tersebut. Nah, untuk standar profesi sendiri, disusun oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Jadi standar profesi yang nanti kita akan sampaikan itu merupakan hasil penyusunan yang dilakukan oleh konsil beserta pokja dan tim yang terdiri dari kolegium dan beberapa stakeholder penting internal gizi lainnya. Nah, sebelumnya sebenarnya standar profesi untuk tenaga gizi itu sudah ada ya. Kalau untuk nutrisionis itu terbit tahun 2020, sedangkan untuk dietitian terbit tahun 2022. Nah, pada standar profesi yang terbit tahun 2020 ini untuk nutrisionis maupun yang tahun 2022 untuk dietitian itu masih terdiri dari standar kompetensi dan etik. Ya, nah oleh karena itu berdasarkan keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia dibuatlah suatu pedoman penyusunan standar profesi yang baru. Jadi isinya baru terdiri dari 4 bab, begitu bab 1, bab 2, 3, dan 4. Di mana kalau untuk standar profesi nutrisionis sendiri prosesnya itu sudah melalui harmonisasi tanggal 17 Juli tahun 2025. Lalu sudah finalisasi tanggal 31 Juli tahun 2025. Terima kasih kepada Prof. Bapak Ibu yang menjadi tim penyusun, juga termasuk di sini adalah Prof. Katrin, begitu ya. Serta terakhir itu sudah melalui tahapan review pasca tanda tangan berita acara tanggal 4 Desember tahun 2025. Artinya kalau secara draft ini sudah final ya, sudah 90%, begitu, tinggal menunggu standar kompetensi yang juga sudah berproses. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih detail, karena kita di undang-undang itu ada profesi nutrisionis dan dietitian. Jadi bedanya di mana gitu? Atau kita selama ini kenal ahli gizi begitu. Nah, jadi bedanya karena di undang-undang sudah ada 2 jenis tenaga gizi, sehingga kita mencari referensi mana nih yang paling tepat gitu, yang bisa kita rujuk sebagai patokan kita dalam membagi atau memberikan ruang kepada 2 profesi ini untuk di dalam pelayanannya. Nah, sehingga ini ada referensi dari Australia ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Katrin juga dijelaskan bahwa kalau untuk nutrisionis sendiri itu lebih kepada primary dan secondary. Fokusnya adalah di kebugaran atau kesehatan, seperti itu. Nah, ini isi dari standar profesi. Kita sudah masuk ke dalam isi dari standar profesi. Jadi menjelaskan tentang pelayanan keprofesionalisme seorang nutrisionis ya, dimulai dari spectrum of care atau spektrum pelayanan yang dilakukan, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk nutrisionis itu lebih banyak berperan di yang sebelah kiri, yang hijau ini, begitu ya. Jadi lebih luas. Nah, bisa mungkin nanti kalau sudah ada, kalau di luar negeri itu kalau ada spesialisasinya juga yang klinik ya, ada nutrisionis yang melaksanakan pelayanan di bidang klinik, tapi itu masuk spesialisasi. Nah, kalau untuk hijau muda yang sebelah kanan itu dan yang merah itu lebih kepada dietitian. Nah, sasaran dari standar profesi sendiri siapa saja? Nah, itu bisa kepada pemerintah pusat dan daerah ya, tenaga gizi tersebut, lalu kolegium gizi untuk patokan dalam penyusunan. Mungkin nanti kan kolegium gizi kan berperan dalam pengaturan bekerja sama dengan institusi pendidikan, itu mengatur tentang kurikulum pendidikan begitu ya. Lalu patokan juga atau sasaran standar profesi ini juga untuk majelis disiplin profesi. Misalnya kalau ada pelanggaran profesi itu nanti MDP
akan merujuk kepada aturan yang ada di standar profesi, seperti itu. Jadi pelanggaran atau pelanggaran disiplin itu dilakukan apabila ada dua kejadian. Jadi melakukan sesuatu yang bukan kompetensinya atau tidak melakukan yang merupakan kompetensinya. Nah, nanti dari Majelis Disiplin Profesi ini juga akan merujuk standar profesi untuk menetapkan apakah terjadi pelanggaran profesi oleh tenaga gizi, terutama misalnya dalam hal ini nutrisionis dan penyelenggara pendidikan serta stakeholder lainnya. Nah, ini adalah konsep kerangka kerja. Jadi kalau untuk nutrisionis yaitu lebih kepada mengutamakan layanan promotif, preventif, dan advokatif dengan bekerja bersama dengan pemangku kebijakan, di mana secara transdisiplin dan transsektoral untuk mencapai masyarakat dengan status gizi yang optimal, sehat, dan bugar. Jadi perannya lebih kepada wellness gitu ya. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai keprofesiannya, jadi di standar profesi nutrisionis itu ada 7 nilai keprofesian, ya, mencakup dari etika dan kompeten dalam berpraktik, lalu upaya promotif, preventif, dan advokatif, pelayanan gizi, jadi tetap juga melakukan pelayanan gizi, ya, berkualitas, lalu kepemimpinan kolaborasi antar profesional dan manajemen program pelayanan sumber daya, penerapan kaidah, hasil penelitian dan pedoman untuk dalam rangka meningkatkan mutu layanan, komunikasi efektif, dan juga melakukan asuhan gizi terstandar. Bu Nora, izin 1 menit. Baik, nilai keprofesiannya ini adalah landasan dari nilai-nilai keprofesian. Ini nanti bisa dibaca, slide-nya sudah saya berikan kepada panitia. Ini adalah detail dari nilai-nilai keprofesian, peran dan tanggung jawab sebagai pemberi asuhan gizi individu, pengelola gizi masyarakat, lalu sebagai pengelola penyelenggaraan makanan sehat di institusi, dan edukator, pelatih, dan dosen gizi. Nah, untuk jenjang kualifikasi saat ini yang existing adalah nutrisionis vokasi, ya judulnya, jadi masih nutrisionis level 5, nutrisionis level 6, dan sekarang ini ada nutrisionis profesi, ya, program studi profesi. Sebenarnya program studi profesi ini segera dibentuk, kepentingannya adalah salah satunya juga dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 17 tersebut, sehingga ada surat edaran tentang penyesuaian kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan lulusan program sarjana yang tidak dapat melakukan pelayanan, jadi tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi untuk melakukan pelayanan, seperti itu. Nah, ini prodi nutrisionis ini menjawab hal tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat dari ruang lingkup praktek sendiri, ada dari sistem ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan, lalu promosi gizi, pelayanan pencegahan penyakit dan wellness, sistem penyelenggaraan makanan, layanan khusus dan fungsional, serta pendidikan dan penelitian. Landasan hukum dari standar profesi sudah cukup banyak, termasuk 3 yang tadi sudah disebutkan di atas. Dan sebagai penutup, karena oleh Prof. Ali sudah tinggal setengah menit, ya Prof. Jadi penjagaan mutu praktek dan kompetensi teknis tenaga gizi termasuk nutrisionis itu adalah melalui Konsil Tenaga Gizi di Konsil Kesehatan Indonesia. Pelayanan profesionalisme nutrisionis sebagai tenaga gizi itu sudah sesuai dengan standar mutu yang diatur dan harus sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam standar profesi nutrisionis. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses untuk Prof. Hardin dan tim, serta Prof. Katrin, ya. Ini sudah berapa ya? Karena baru dibuka nanti ya, tapi kayaknya lumayan banyak begitu ya Prof. ya, yang akan hadir, karena banyak yang bertanya begitu. Baik, untuk waktu itu saja. Saya izin untuk stop share. Kemudian para pimpinan dari Departemen Gizi Masyarakat dan juga dari Prodi Nutrisionis, Prof. Hardin, Prof. Katrin, dan dari para pembicara di sini ada Prof. Budi, ya, dan juga Bapak Dodi Irzuadi dari Persagi, dan tentu juga Bu Lora. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya memberi share screen untuk kesempatan pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Departemen Gizi Masyarakat yang telah membuka nanti prodi nutrisionis. Ya, jadi ini pertama kali Prof. Hardin dan tim Prof. Katrin untuk pembukaan pertama dari prodi nutrisionis di Indonesia, dan insya Allah saya juga berharap ini akan diikuti oleh yang lainnya. Mohon izin, apakah sudah terlihat ya ininya? Sudah, Prof. Baik. Saya diminta untuk menyampaikan standar kompetensi nutrisionis, dan tadi sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Lora, dan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi mengenai standar profesi, sekarang standar kompetensi nutrisionis. Ini adalah amanah dari Undang-Undang 17 tahun 2023, jadi tadi sudah disampaikan Konsil Kesehatan Indonesia, kemudian Kolegium Kesehatan Indonesia, dan juga Majelis Disiplin Profesi. Pada Kolegium Kesehatan Indonesia, di sini memiliki tugas, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia ini bertugas untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu. Dalam hal ini untuk Kolegium Gizi tentu adalah ilmu gizi dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kita masuk ke dalam di tenaga kesehatan. Pada setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian yang ayat kedua, kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat kelengkapan konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Jadi sudah lebih dari setahun, 14 Oktober, saya dan juga Ibu Lora dan serta kawan-kawan lain diangkat sumpah oleh Menteri Kesehatan untuk menjabat kalau saya sebagai Ketua Kolegium Gizi. Bagaimana hubungan antara standar kompetensi yang akan kita bicarakan dengan standar profesi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lora? Jadi, untuk tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga gizi, para mahasiswa melakukan proses pembelajaran maupun pembuktian kompetensi berbasis pemenuhan standar kompetensi yang telah disusun. Kemudian, lulusan atau karena ini exit exam, para mahasiswa profesi nutrisionis nanti akan mengikuti uji kompetensi berbasis pemenuhan standar kompetensi. Dan setelah lulus UKOM, ya dia mendapatkan dan juga lulus dari pendidikan nutrisionisnya, maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Gizi dan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh institusi penyelenggaranya. Dan kemudian inilah yang digunakan sebagai kelengkapan dari pengajuan STR-nya, surat tanda registrasi yang akan dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia, ya dalam hal ini di bagian gizi yaitu oleh Bu Lora. Kemudian kalau si lulusan ini kemudian dia bekerja di lapangan, maka kita sudah katakan sebagai tenaga kesehatan. Kalau tadi kita katakan sebagai calon tenaga kesehatan. Kalau kita terjemahkan dalam hal ini calon tenaga nutrisionis. Setelah dia lulus, dia bekerja, maka dia menjadi tenaga nutrisionis, maka dia akan melakukan praktik berdasarkan kewenangan. Jadi kewenangan inilah yang ada di dalam standar profesi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Lora. Kemudian para tenaga kesehatan atau tenaga nutrisionis ini melakukan praktik kolaborasi antar profesi, spesifik dan general berbasis standar profesi, dan juga melakukan CPD atau Continuing Professional Development berdasarkan gap kompetensi berbasis standar profesi. Artinya dia tetap harus tadi supaya profesional memerlukan pelatihan, dan itu dilakukan melalui continuing professional development, yaitu pelatihan-pelatihan. Tetapi pelatihan-pelatihan itu tidak meningkatkan levelingnya, jadi masih tetap nutrisionis. Level 7. Nah, untuk penyusunan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini mengacu kepada keputusan Ketua Konsil nomor HK 0107 KKKI 02/2025 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada 81 standar kompetensi, 56
ya, dan 31 nakes. Dan salah satunya adalah di sini standar kompetensi nutrisionis. Definisi dari standar kompetensi adalah berdasarkan keputusan KKI tersebut adalah seperangkat tindakan cerdas terukur dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan atau praktik keprofesian. Standar kompetensi merupakan kemampuan minimal seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian dan atau pelayanan kesehatan dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai unjuk kerja yang dipersyaratkan pemerintah. Standar kompetensi merupakan batas kemampuan kerja yang jelas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mampu memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dan standar kompetensi disusun oleh Kolegium Gizi untuk standar nutrisionis dan ditetapkan oleh Menteri. Pada saat ini adalah SK Ketua Kolegium Gizi tentang penyusunan standar kompetensi nutrisionis dan juga dietitian. Ini adalah tim-timnya. Terima kasih kepada para tim ini yang luar biasa ya, mencurahkan pengetahuan maupun juga pengalaman ya, waktunya untuk menyusun standar ini. Dan pada saat ini posisinya sudah legal drafting, insya Allah doakan saja. Kabarnya hari ini sedang pleno di konsil dan akan masuk diajukan ke Biro Hukum di Kementerian untuk ditetapkan ke dalam KMK. Jadi untuk ini adalah standar kompetensi tenaga gizi. Dan di dalam draft tersebut yang sudah akan insya Allah akan terbit sebagai KMK, nutrisionis di sini adalah merupakan tenaga gizi yang memiliki kompetensi kegizian spesifik yang terukur dan seterusnya. Jadi ini adalah kita mengupayakan definisi dari nutrisionis ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan demikian Bapak dan Ibu. Ini saya tidak bacakan secara lengkap, tapi insya Allah ini sudah merupakan yang terbaik lah yang kita sudah susun. Untuk standar kompetensi nutrisionis terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka kompetensi, bab 3 penjabaran kompetensi dan kriteria kerja minimal, dan bab 4 uji kompetensi. Pada bab pendahuluan, yang saya ingin highlight adalah dasar hukum standar kompetensi ini sangat jelas. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 17/23 tentang kesehatan, yaitu untuk menilai pencapaian standar kompetensi, ya maka disusun oleh kolegium, dan salah satu tugas dari kolegium adalah untuk menjaga dan meningkatkan mutu. Oleh karena itu diperlukan standar kompetensi dan kolegium memiliki peran untuk menyusun standar kompetensi. Tentu dalam hal ini dibantu oleh teman-teman dari institusi pendidikan maupun dari konsil, dari praktisi. Kita semua menjadi satu tim untuk menyusun standar kompetensi tersebut. Kemudian tentu ini adalah penurunannya untuk PP nomor 28, dan bab 2 mengenai kerangka kompetensi merupakan rujukan kerangka kompetensi dari berbagai negara. Supaya apa? Supaya kita jangan sendirian Indonesia, tetapi kita juga melihat bagaimana untuk di Malaysia. Kemudian ini Malaysia jelas ya, dia juga di dalam Guideline of Allied Health Profession Act for Nutritionist, ini jelas sekali ya. Jadi ada 10, ada 13 sebetulnya di sini untuk area kompetensinya. Kemudian Australia dan juga rujukan-rujukan lain yang kemudian dari rujukan tersebut ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide, kemudian kita melihat, jadi ada yang menggabungkan nutritionist dengan dietitian, ada yang memisahkan seperti di Malaysia, dan Indonesia memisahkan antara nutritionist dengan dietitian karena undang-undangnya demikian, Bapak Ibu, di mana tenaga gizi terdiri dari nutritionist dan dietitian. Dan untuk itu dari area kompetensi yang kita lakukan rujukan ini, kemudian kita menetapkan bagaimana pada bab 3 penjabaran kompetensi dan kriteria kerja minimal standar kompetensi nutrisionis, di mana satu area keselamatan pasien. Jadi dari rujukan tadi kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga kita mengatakan bahwa kita memutuskan menetapkan bahwa area kompetensi nutrisionis terdiri dari 1 keselamatan pasien, di mana untuk level 7 ini ke nutrisionis, keselamatan pasien dan pelayanan nutrisionis. Yang kedua, untuk area fundamentalnya ada 7.
ada 7 area, yaitu 7 asesmen dan surveillance. Saya tidak bacakan semua, ini adalah, jadi ada 8 sebetulnya total. Dan bagaimana untuk kita bisa mengatakan bahwa penguasaan kompetensi ini sudah dilakukan sudah dimiliki oleh para lulusan atau para calon lulusan, para calon tenaga nutrisionis. Oleh karena itu, penguasaan kompetensi nanti ditandai oleh 1, otoritas profesional untuk merencanakan, karena ini sudah profesi, otoritas profesional untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan gizi secara mandiri. Jadi saya ulangi lagi di sini, nutrisionis mampu untuk melakukan nanti secara mandiri dengan tingkat otonomi yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan pemecahan masalah pada kompleksitas masalah gizi menengah, ya, melibatkan analisis multifaktor, pemilihan alternatif intervensi, dan penyesuaian tindakan berbasis bukti, serta akuntabilitas penuh terhadap mutu, keselamatan, dan hasil layanan, termasuk peran aktif dalam audit, monitoring, dan peninjauan berkala terhadap standar praktik gizi. Nah, untuk itu juga, supaya dia terukur, maka kita perlu petakan kompetensi nutrisionis ini. Ada 13 aspek, ya, jumlah kasus, kemudian ini adalah penjabarannya 35 jenis misalnya, kemudian kelompok sasaran layanannya adalah kelompok daur kehidupan, kelompok rentan, kelompok fungsional, kelompok khusus, dan seterusnya. Jadi karena waktu saya tidak bacakan semuanya, tapi ini slide nanti saya berikan. Jadi ada 11 aspek di mana penjabarannya ada di kanan. Dan untuk lebih rinci lagi, karena nanti akan diturunkan di dalam kurikulum, maka kita melakukan penjabaran area kompetensi untuk tadi 8 kompetensi, ya, 8 area kompetensi. Yang area pertama misalnya keselamatan pasien dan pelayanan nutrisionis. Di sini ada komponen kompetensinya, penerapan prinsip keselamatan dalam layanan gizi, misalnya penjabarannya adalah mampu menerapkan keselamatan dalam pemberian layanan gizi di level individu, kelompok, maupun masyarakat. Deskripsinya, kriteria kinerja minimalnya, pertama adalah mengelola risiko potensi near miss atau adverse event dengan merumuskan strategi pencegahan, dan seterusnya. Kemudian kriteria kerja minimalnya, ini adalah bagaimana kita bisa mengukur bahwa dia sudah kompeten untuk aspek ini. Lebih dari 95% kasus teridentifikasi tingkat potensi adverse event, terdokumentasikan dan disertai strategi pencegahannya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ini ada area kompetensi 1, lebih dari ada beberapa ini, ya, ada beberapa penjabaran yang perlu dikuasai. Ya, tidak hanya 1, tetapi tadi dari area kompetensi ini kemudian juga ada beberapa. Misalnya tadi ini mampu merancang pengumpulan data surveillance gizi dan seterusnya, ya. Kemudian, iya. Iya, baik, terima kasih Prof. Ali. Kemudian area kompetensi 2 ini adalah assessment dan surveillance gizi masyarakat, di mana Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa untuk komponen penerapan prinsip keselamatan dan layanan gizi, ini masih mohon maaf ini kelihatannya, assessment, surveillance, dan gizi masyarakat, pencatatan, pelaporan, dan dukungan pelaksanaan surveillance yang mampu melakukan entry data gizi individu ke dalam sistem surveillance gizi nasional atau daerah, EPPGM atau sejenisnya. Dan satu catatan bahwa level 7 berarti dia sudah menguasai level 5-nya, di bawahnya. Jadi artinya kita tidak menyebutkan lagi kompetensi pada level 5, tetapi sudah ditambahkan. Jadi level 5 plus level khusus pada level 7. Demikian Bapak Ibu, ini adalah ya, ini beberapa yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa area kompetensi ini sudah sedemikian rinci untuk bisa diturunkan, insya Allah nanti di dalam kurikulum dan kemudian di dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi atas paparannya. Sekarang kita saksikan kembali video tentang pendidikan nutrisionis di IPB.